Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih bagian dari tubuh kita yang paling luas tapi hanya dianggap bagian kulit luarnya saja? Ya betul, jawabannya adalah sistem integumen. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas lebih dekat pada sistem integumen ini. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan reseptor. Nah, ini merupakan bagian pertahanan pertama dari tubuh kita. Bayangkan jika kita tidak memiliki ini, maka kulit akan cepat dehidrasi, mudah infeksi, dan tentu saja rentan terhadap cedera. Seperti misalnya saat jatuh dari motor, yang tergores paling utama adalah kulit. Nah, hal itulah mengapa kulit menjadi bagian pertahanan utama dari tubuh kita. Ya, saya akan menjelaskan fungsi integumen, yaitu pada bagian rambut. Rambut di sini adalah suatu kenormalan yang umumnya tumbuh pada bagian tiap-tiap integumen atau kulit. Lalu apa sih yang menjadi fungsi dari rambut itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah sebagai pelindung kulit dari panasnya matahari. Yang kedua adalah sebagai mencegahnya kotoran atau debu menempel berlebihan pada kulit. Terus yang terakhir adalah sebagai rangsangan sensori, rangsangan meraba, merasa, dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari rambut pada kulit. Baik, selanjutnya ada beberapa fungsi dari epidermis. Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari sinar UV, kuman, dan juga cedera. Selain itu, mencegah kehilangan cairan, membentuk sel kulit baru, memberi warna kulit lewat melanin, serta membantu indera peraba. Selanjutnya yaitu dermis. Dermis adalah lapisan tengah kulit di bawah epidermis. Lapisan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu papiler yang tipis dan banyak saraf serta pembuluh darah. Yang kedua yaitu retikuler yang lebih tebal berisi kolagen dan elastin. Di bagian dermis terdapat akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan ujung saraf. Fungsinya yaitu memberi nutrisi pada epidermis, menjaga elastisitas, membantu indera peraba, dan mengatur suhu tubuh. Gangguan yang sering terjadi yaitu misalnya luka, infeksi, atau kerusakan kolagen yang membuat kulit menjadi keriput. Follikel rambut adalah struktur kulit tempat tumbuh rambut. Fungsinya untuk tempat pertumbuhan rambut, perlindungan rambut, regulasi suhu tubuh, indera peraba, serta produksi minyak sebum. Ciri-cirinya itu terletak di lapisan dermis kulit, memiliki akar rambut di bagian dasar, dikelilingi oleh dermal papilla yang mengandung pembuluh darah untuk nutrisi rambut, berhubungan dengan kelenjar sebasea dan otot pili, dan dilengkapi dengan ujung syaraf sensorik sehingga terhadap rangsangan. Kuku adalah lempengan keras pelindung ujung jari dan ujung kaki, terbuat dari protein keratin yang biasanya ada di rambut. Fungsinya melindungi ujung jari yang lembut dan kaya saraf dan meningkatkan sensitivitas sentuhan. Kelenjar susu. Kelenjar susu atau mamae berfungsi utama untuk menghasilkan dan mengeluarkan air susu sebagai sumber nutrisi bagi bayi setelah lahir. Selain itu, kelenjar susu juga berfungsi sebagai media ikatan emosional antara ibu dan anak melalui proses menyusui, serta membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Yang selanjutnya yaitu ada subkutis atau hipodermis.
adalah lapisan kulit terdalam yang dikenal sebagai jaringan subkutan, terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel lemak atau adipati. Fungsi utamanya adalah menyimpan lemak sebagai cadangan energi, melindungi tubuh sebagai bantalan, serta mengatur suhu tubuh dengan bertindak sebagai isolator panas. Kelenjar keringat atau yang disebut dengan sudorifera adalah kelenjar kecil berbentuk tabung melingkar yang terdapat di lapisan tengah kulit atau dermis dan berfungsi memproduksi keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yang menghasilkan keringat encap dan tidak berbau, serta kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat lebih pekat dan berbau. Di sini fungsinya yaitu yang pertama untuk mengatur suhu tubuh, yang kedua ada membuang limbah tubuh atau ekskresi, yang ketiga ada melembutkan kulit dan rambut, yang keempat ada melawan bakteri dan infeksi, dan yang kelima membantu keseimbangan asam basa. Kelenjar minyak atau sebasea adalah kelenjar kecil di kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami, terletak hampir di seluruh permukaan kulit, terutama di wajah, kulit kepala, dada, dan punggung, serta umumnya melekat pada folikel rambut kecuali di telapak tangan dan telapak kaki. Fungsinya yaitu melembabkan kulit dan rambut, menjaga elastisitas, mencegah kekeringan, serta melindungi kulit dari bakteri dan jamur. Selanjutnya dari gangguan sistem integumen, yang pertama ada kanker kulit. Kanker kulit merupakan suatu kondisi kulit yang tidak normal, seringkali disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet sehingga menyebabkan pertumbuhan sel kulit yang abnormal. Ada 3 jenis dari kanker kulit ini. Yang pertama karsinoma sel basal, tipe yang paling umum biasanya muncul sebagai benjolan kecil mengkilap atau merupakan bercak bersisik pada kulit. Selanjutnya karsinoma sel squamosa, terbentuk dari lapisan tengah dan luar epidermis, sering muncul dan memiliki gambaran seperti nodul merah keras atau lesi bersisik. Selanjutnya ada melanoma, merupakan jenis kanker kulit yang paling berbahaya, berkembang dari sel penghasil pigmen dan dapat menyebar ke organ lain. Masuk ke gangguan kuku, yang pertama kuku kuning dapat disebabkan oleh penuaan, penggunaan kutek atau indikasi penyakit sistemik seperti masalah paru-paru. Selanjutnya onychomycosis, yaitu infeksi jamur yang membuat kuku menebal, berubah warna, biasanya kusam atau kekuning-kuningan dan rapuh. Selanjutnya ada kuku sendok, kondisi kuku di mana kuku menjadi tipis dan cekung seperti sendok, biasa menjadi tanda kekurangan dari zat besi. Yang selanjutnya ada ingrown toenail atau cantengan. Itu merupakan kondisi di mana sisi atau sudut kuku tumbuh masuk ke dalam kulit sehingga dapat merusak jaringan-jaringan yang berada di sekitar kuku. Yang selanjutnya ada paronika, merupakan infeksi pada lipatan kuku yang menyebabkan peradangan, kemerahan, nyeri. Masuk ke poin selanjutnya, ada gangguan rambut. Alopecia areata merupakan penyakit autoimun yang menyerang folikel rambut, menyebabkan kerontokan rambut berlebih di beberapa area tertentu. Selanjutnya ada ketombe. Nah, kondisi ketombe ini merupakan kondisi di mana kulit kepala muncul adanya serpihan-serpihan putih bersisik, sering disebabkan oleh jamur atau produksi minyak yang berlebih. Ada kutu rambut, infeksi parasit pada kulit kepala rambut. Ini disebabkan oleh kondisi kulit kepala yang kurang bersih sehingga parasit mudah masuk dan menginfeksi dari kulit kepala. Selanjutnya ada folikulitis, peradangan pada folikel rambut yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur, menyebabkan benjolan kecil menyerupai jerawat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja gangguan pada sistem integumen. Yaitu ada gangguan kulit, jerawat terjadi karena pori-pori tersumbat, biasanya muncul pada remaja. Ada eksim ditandai kulit kering gatal dan meradang. Ada psoriasis membuat kulit menebal, merah dan bersisik. Ada dermatitis kontak
muncul akibat reaksi alergi terhadap zat-zat tertentu. Ada vitiligo yang menyebabkan hilangnya pigmen kulit sehingga tampak bercak putih. Ada urtikaria atau biduran menimbulkan bilur merah yang gatal. Ada infeksi kulit. Herpes simplex menimbulkan lepuh berisi cairan di sekitar mulut. Ada cacar air menyebabkan ruam gatal di seluruh tubuh, sedangkan herpes zoster terbatas pada area tertentu. Dan impetigo menimbulkan luka merah yang pecah lalu membentuk kerak kekuningan. Ada kudis disebabkan tungau yang menimbulkan gatal hebat. Ada kurap atau tinea ditandai ruam merah melingkar pada kulit kaki atau kepala panu yang menyebabkan bercak putih atau coklat pada kulit.